Ada yang bilang seperti ini di grup Facebook Raja Galbay. Udah lama nggak di WA, tiba-tiba di WA lagi. Ada apa ini? Nah, Bang, saya sudah Galbay 3 bulan tapi masih ditagih saja. Bang, yang tadinya sepi, sekarang tiba-tiba rame lagi, DC menagih lagi. Gimana itu, Bang? Nah, sebenarnya Anda bisa berhenti bertanya hal tersebut jika Anda ganti nomor WA dan ganti nomor telepon Anda sesegera mungkin. Ya, jelas karena otomatis tidak akan ada yang bisa menghubungi Anda lagi. Dan mengganti nomor adalah hal yang paling enak pada saat Anda galbay dipinjol. Kenapa seperti itu? Karena itu tidak melanggar hukum apapun. Ya, tidak ada hukum di OJK yang menyatakan Anda wajib memakai nomor yang Anda daftarkan ke pinjol selama-lamanya. Ya, agar pihak pinjol bisa terus menagih Anda. Ya, tidak ada aturan seperti itu. Ya, yang artinya Anda boleh mengganti nomor Anda. Oke ya. Nah, namun apa jadinya jika Anda sangat menyayangi nomor tersebut ya dan Anda bersikukuh tetap tidak ingin mengganti nomor? Ya. Ya, pastinya Anda akan mendapatkan teror penagihan dari DC-DC pinjol tersebut. Ya. Namun berapa lama Bang saya akan diteror oleh pinjol-pinjol yang saya galbaikan itu? Nah, berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 10/POJK.05/2022, isinya sebagai dasar hukum tidak mengatur secara eksplisit mengenai tenggat waktu tagih penyelenggara pinjol ataupun ketentuan bahwa pinjol hanya boleh menagih dalam waktu 90 hari. Nah, berdasarkan aturan OJK tersebut, pinjol boleh menagih selamanya. Ya, saya Raja Galbay pribadi orangnya sangat praktis sekali, nggak mau pakar pikir-pikir ini pikir itu gitu ya. Kalau kata OJK, OJK tidak mengatur tenggat waktu penagihan dari pinjol, berarti pinjol boleh menagih selamanya. Ya, nah tapi pinjol nggak akan bisa menagih selamanya. Oke, kenapa seperti itu? Karena ada laporan keuangan yang harus disetorkan ke OJK. Ya, pinjol-pinjol ini wajib setor laporan keuangan ke OJK tersebut. Ya, jika laporan keuangan tersebut memiliki banyak minus atau banyak nasabah yang gagal membayar, maka OJK akan menyuruh pinjol-pinjol ini menyiapkan action plan. Ya, contohnya seperti ini. Anda pasti sering mendengar action plan OJK. OJK meminta action plan kepada pinjol untuk mengurangi tingkat gagal bayar. Anda kalau mengikuti channel ini pasti sering mendengar hal-hal tersebut. Ya, nah, salah satu action plan tersebut adalah menurunkan tingkat TWP-nya atau bahasa untuk kita rakyat-rakyat ini ya. Pinjol ini diminta oleh OJK untuk menurunkan jumlah nasabah yang galbay. Ya, sehingga laporannya itu bagus gitu loh ya. Wah, kok ini banyak yang galbay gitu kan. Coba action plan-nya turunkan nasabah-nasabah yang galbay. Bagaimana caranya? Ya dengan penghapusan hutang-hutang para nasabahnya gitu ya. Hutang-hutang Anda itu dihapusin gitu loh ya, biar laporan ke OJK-nya itu wah ya bagus ini ya. Nanti investor akan datang ini gitu. Jadi pinjol-pinjol ini akan melunasi hutang-hutang Anda atau yang biasa kita sebut auto lunas. Gitu ya. Nah, ketika proses action plan auto lunas tersebut sudah dijalankan oleh pinjol dan hutang Anda sudah lunas, maka nasabah tidak akan ditagih lagi. Ya. Tapi di video ini tidak ada ilmu eksak. Ilmu pasti itu tidak ada. Pinjol itu tidak ada ilmu eksaknya. Tidak ada ilmu pastinya, ya. Contohnya Anda sudah bayar mau minjem lagi, boleh ya. Tapi yang ketiga kalinya ya Anda autol, padahal Anda merasa sudah menjadi customer yang loyal. Ya, ada lagi yang sudah ditolak 10 kali ya selama 1 tahun, tiba-tiba yang ke-11 di ACC. Ya, jadi tidak ada ilmu eksak di dalam pinjol. Yang ada hanyalah logika karena sebab akibat. Ya, sebabnya banyak yang galbay, maka laporan keuangan pinjol jelek. Kalau banyak yang galbay, OJK minta action plan kepada pinjol itu. Ya, akibatnya dari tuntutan OJK itu, pinjol mengauto lunaskan hutang-hutang Anda sehingga Anda tidak lagi ditagih. Gitu.
Oke ya. Nah, sepengalaman saya ketika saya sudah galbay itu minggu pertama pastinya seperti artis dadakan ya. Banyak yang nge-WA, banyak yang nelpon gitu loh. Wah, seperti artis gitu ya. Lalu mulai berkurang di 1 bulan pertama. Ya, setelah 1 bulan gitu ya, itu berkurang. Oke, di bulan kedua tambah mengurang lagi intensitasnya ya, dan di bulan ketiga sudah mulai sepi walaupun hanya ada 1, 2, 3 gitu ya. Dan setelah saya galbay pinjol selama kurang lebih 2, 3 tahun ini ya, semua pinjol yang saya galbaikan itu benar-benar berhenti menagih setelah 1 tahun. Ya, saya sudah galbay pinjol antara 2 sampai 3 tahun. Tapi semua pinjol yang saya galbaikan itu benar-benar berhenti menagih setelah 1 tahun galbay. Itu yang saya alami gitu loh ya, dan banyak juga yang seperti itu. Nah, ada satu pinjol yang menagih ke saya bulan lalu melalui WA. Ya, tapi pinjol tersebut sudah tidak ada dan juga sudah bangkrut pinjol itu. Karena sudah bangkrut tapi masih menagih, tidak saya anggap ya, tidak saya anggap sebagai penagihan, malah saya klaim itu sebagai penipuan karena sudah bangkrut ya, masih menagih. Bisa saja DC itu yang dulunya kerja di perusahaan penagihan tapi sudah resign dan masih megang data-data yang pernah dia tagih dulunya gitu, entah di HP-nya, entah di kertas tumpukan yang ada di tasnya dia nemu gitu loh ya. Itu bisa saja karena banyak kejahatan di pinjol-pinjol tersebut gitu ya. Jadi 1 tahun sudah tidak ada penagihan lagi. Kok lama banget bang 1 tahun? Ya jangan muluk-muluk ya, jangan muluk-muluk. Kita sudah galbay, sudah menang ya, nggak usah muluk-muluk mau minta yang lainnya gitu ya. Kita itu sudah galbay, sudah menang. Jadi itulah berapa lama pinjol menagih ya. Kalimat yang sering berseliweran di dunia perpinjolan. Seakan-akan pertanyaan tersebut tidak akan bisa hilang selama pinjol masih ada. Ya, salah satu resiko gagal membayar pinjol adalah teror yang mengerikan dan masif. Ya, ciri khas penagihan pinjol itu ya maki-makian dan banyaknya pesan atau spam penagihan yang dikirim untuk para nasabahnya. Ya, setiap hari Anda akan merasakan dikejar-kejar orang, padahal orang tersebut tidak pernah muncul di hadapan Anda. Ya, kok bisa ya Anda tidak pernah bertemu dengan orang itu tapi Anda takut? Ya, apakah untuk menakut-nakuti orang zaman sekarang caranya itu mudah sekali ya, adalah dengan pinjami uang lalu teror dia sampai mampus gitu ya? Sangat mudah sekali ya untuk menakut-nakuti orang zaman sekarang ya, padahal nggak pernah ketemu. Ya, nah untuk terlepas dari pinjol-pinjol itu, yang perlu Anda lakukan adalah tidak menjadi orang-orang mayoritas tersebut ya. Jika mayoritas orang takut dengan DC pinjol, maka jadilah minoritas para pemberani. Wes, ya bagus ya kalimatnya ya. Jika mayoritas orang takut dengan DC pinjol, banyak yang takut dengan pinjol ya atau DC pinjol gitu ya, maka jadilah minoritas para pemberani. Ya, sekali ini saja dalam hidup Anda ya, dengan tujuan untuk menyelamatkan diri Anda. Oke, jika mayoritas orang bela-belain pinjolnya, maka Anda stop pinjol Anda untuk menyelamatkan diri Anda. Ya, jika orang lain mengakhiri hidupnya karena sudah buntu dengan tagihan pinjol, maka Anda lanjutkan hidup Anda dan galbaikan pinjol-pinjol Anda. Wah. Ya, jangan ikutin mayoritas ya. Anda itu harus sesekali menjadi minoritas dengan tujuan yang baik untuk menyelamatkan ya diri Anda. Oke, Anda dibesarkan oleh orang tua Anda, dihidupkan oleh orang tua Anda. Kelak Anda itu harapannya ya, harapan orang tua Anda itu bisa membantu orang tua Anda. Ya, ini malah mematikan dirinya, bunuh diri hanya karena pinjol. Kurang ajar. Ya, saya mohon maaf sebenarnya bilang seperti ini ya, tapi sudah diberi makan agar hidup, diberi pendidikan agar bisa hidup, malah mati bunuh diri karena pinjol. Ya, pinjol itu apa pernah nyebokin Anda? Ya, apa pernah pinjol itu nyuapin Anda makanan, ngasih pendidikan? Ya, ini dimarahin sama orang tua ngelawan, tapi dimarahin sama orang dari antah berantah seperti pinjol malah ketakutan, malah nyerah, mengakhiri hidupnya. Waduh, kurang ajar sebenarnya. Ya tidak worth it. Gitu loh ya, saya bisa bilang begini karena saya itu berpengalaman dalam gagal bayar di pinjol, tidak asal ngomong sebenarnya. Ya, itu tidak worth it sama sekali hal-hal seperti itu ya. Pinjol itu wajib digalbay. Ya, pinjol itu enak digalbay.
Ya, jangan nyerah karena, "Aduh, tagihan pinjol ini, gimana ini pekerjaan saya, gimana nanti kalau dipecat?" Kalau Anda harus dipecat, kalau takdirnya dipecat, maka keluar saja Anda itu, cari kerjaan yang lain. Sebenarnya seperti itu, ya. Nggak usah takut-takut sebenarnya, sekali ini saja, daripada Anda menyerah, "Aduh, kerjaan saya berantakan, ya nanti rumah tangga saya berantakan, ya sudah saya tidak kuat, ya mengakhiri hidup saja." Gitu, aduh, no. Ya masih mending misalkan saya dipecat, pecat saja Pak, pecat saja, pecat hari ini, pecat gitu. Ya, saya mau nyari kerjaan yang lain gitu, mana pesangon saya? Gitu kan, dihitung. Saya sudah lama bekerja di sini berapa lama gitu kan ya, saya buat nyari kerjaan lain. Jadi Anda ini sesekali harus menjadi pemberani gitu ya untuk menyelesaikan masalah pinjol ini gitu. Oke ya, nah semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda-Anda semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.